Temenin kegiatan aku hari ini mulai dari masak-masak sekaligus siap-siap karena hari ini tuh kita bakalan ajak anak-anak main ke pantai dan kita bakalan ada acara makan-makan plus bakar-bakar juga di sana. Masya Allah, ini kita bawa menunya yang sederhana, simple dan satset-satset aja. Yang penting ada sambelnya. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas pagi hari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nonton videonya. Oke, ini tuh seperti yang aku bilang di awal opening, kalau pagi ini kita bakalan masak-masak karena kita ada acara mau makan-makan serta bakar-bakar di laut. Sebenarnya yang bakalan berangkat ke pantai ini tuh cuma kita-kita aja sih guys. Aku, suami sama anak-anak, jadi total kita berlima. Sementara kalau untuk ibu mertua itu tuh nggak kita bawa ya karena kita di sini tuh masih pengguna kendaraan roda 2 alias motor. Jadi kita nggak bisa bawa ibu mertua. Dan lagi neneknya anak-anak kan emang udah tua juga. Jadi kayaknya nggak terlalu yang obsesi banget mau main ke pantai. Beda lagi kalau sama anak, sama menantunya, sama cucu-cucunya ya karena jiwa muda maklum. Tahu aja lah say, namanya juga jiwa muda. Jadi kalau misalkan diibaratkan sama anak remaja, kayaknya kita ini tuh masih dalam masa puber ya. Masa puber. Jadi ya udahlah kita lupain aja sebut-sebut masa puber. Karena itu semua sudah berhasil kita lewati. Jadi ya sudah, di sini tuh baiknya kita berdoa bersama semoga aja kita yang saat ini tuh masih pengguna kendaraan roda 2, semoga aja di tahun berikutnya dan tahun-tahun selanjutnya itu kita juga bisa punya kendaraan roda 4. Biar bisa leluasa ajak anak-anak itu tuh jalan-jalan, bisa sambil jungkir balik juga di dalam mobil ya kan. Sekaligus kita juga bisa bawa keluarga tercinta serta orang-orang tersayang untuk berangkat jalan-jalan heling-heling kemana aja yang kita mau. Masya Allah, amin. Pokoknya kita aminin aja dulu ya. Ya sudah, ini kita balik lagi aja ke isi videonya. Dan singkat ceritanya ini tuh videonya udah ketinggalan jauh banget abisnya. Kalian ngajakin aku ngobrol sih dari tadi. Sebelumnya jangan gagal fokus ya sama suasana di dapur aku yang bener-bener terang benderang. BTW ini tuh di sekitaran jam 9 pagi guys. Tapi karena emang cuacanya bener-bener panas, jadi mataharinya ini tuh bener-bener mentereng masuk banget kayak gitu loh cahayanya ke dapur. Nggak apa-apa, ada baiknya juga. Biasalah matahari pagi sehat. Ini banyak vitamin K. Vitamin K itu apa sih? Ada yang bisa jelasin nggak? Oh iya, untuk menu yang bakalan aku masak pagi ini tuh sederhana aja ya guys. Persiapan untuk kita bawa ke laut di sini tuh aku cuma mau bikin tumisan pepaya muda, bikin sambal terasi, dan untuk lauknya aku cuma mau ngegoreng telur sama tahu putih aja. Oke, yang pertama-tama di sini tuh aku mau ngegoreng telurnya dulu ya, atau didadar kayak gini. BTW aku tadi tuh telurnya pakai 3 biji, terus bumbunya aku cuma tambahin garam, masako sama irisan daun bawang. Alhamdulillah di sini untuk telur dadarnya udah mateng, jadi udah kelar aku angkat juga. Lanjut nih, ini kita mau langsung aja ngegoreng si tahu putihnya tadi alias si bestinya telur dadar kita. Biar nggak sendirian, jadi di sini kita tambahin pakai tahu ya. Ya udah, sambil nunggu tahunya mateng, di sini tuh ternyata untuk si pepaya mudanya alhamdulillah udah kelar juga nih diserutin sama suami. Dan ini juga udah kelar aku cuci sampai bersih, jadi udah tinggal kita masak aja. BTW di sini tuh aku nggak ada diremas-remas pakai garam kayak gitu ya untuk pepayanya. Jadi ini tuh ya untuk pepayanya masih asli gini aja karena aku nggak terbiasa juga kalau misalkan masak pepaya diremas-remas pakai garam. Karena aku juga belum pernah nyobain, makanya di sini tuh aku nggak bisa kasih tahu ke kalian perbedaan antara bikin tumisan pepaya muda yang diremas pakai garam sama enggak itu tuh apa perbedaannya. Aku juga nggak ngerti guys. Cus deh kalian yang udah pernah nyobain diremas pakai garam langsung aja komen di bawah ya. Kira-kira lebih enak yang versi mana nih? Langsung ditumis-tumis aja atau diremas dulu pakai garam? Jadi ya udah di sini aku mau bikin perbumbuannya dulu ya guys. Dan di sini aku cuma pakai cabai rawit, bawang merah, bawang putih, sama di sini tuh aku mau coba-coba nih bikin tumisan pepaya terus tak tambahin pakai kemiri. Di sini aku pakai 1 biji. Lagi seru-serunya ngulek perbumbuan, healah hampir aja kebablasan. Untung aja aku inget ternyata di atas perkomporan itu aku lagi ngegoreng tahu. Jadi ya sudah, berhubung di sini tuh aku belum hilaf, jadi kita angkat aja dulu. Iya, sebenarnya emang udah mateng juga sih untuk tahunya. Jadi bukannya kita angkat tahunya itu tuh untuk sementara waktu aja, bukan ya. Jadi udahlah di sini tuh karena untuk perbumbuan yang kita ulek tadi emang udah halus ya, walaupun sebenarnya nggak terlalu halus-halus amat, nggak apa-apa, ini lebih syadep kok. Dan ini perbumbuannya langsung aja kita tumis-tumis karena sebelumnya tadi aku juga udah ada panasin minyak ya kan. Di sini kita tumis-tumis tuh sampai bener-bener wanginya semerbak banget kayak gini. Baru deh kita masukin untuk pepaya mudanya tadi, kita masukinnya dikit-dikit aja dulu. Takutnya nanti tuh nggak muat di wajannya, soalnya ini setelah aku perhatiin untuk pepayanya lumayan banyak. Padahal loh di sini tuh kita cuma pakainya 1 biji aja tadi, tapi untuk ukurannya emang lumayan besar sih. Dan sayangnya di sini tuh disemuain sama suami aku. Iya sudahlah
Udahlah mau kita apakan lagi, namanya juga nasi sudah menjadi bubur dan untuk pepayanya juga udah kita masukin semua ke dalam wajan. Jadi udah di sini tuh berhubung karena udah terlanjur jadi kita tambahin aja pakai bumbu seasoning seperti biasa ya, pakai micin, pakai masako. Kalian kalau suka manis boleh banget tinggal ditambahin gula ya. Pokoknya tinggal disesuaikan sama selera kalian masaknya masing-masing aja. Tapi kalau ini kan versi aku berhubung karena aku tuh nggak suka manis. Jadi di sini tuh aku setiap kali masak nggak pernah yang namanya aku tambahin gula. Namanya juga selera setiap orang pastinya beda-beda ya kan. Makanya di sini tuh kita harap saling memaklumi aja dan masya Allah di sini tuh setelah untuk sayurnya aku coba, aku icip-icip tadi ternyata rasanya udah mantul jadi langsung aja di sini tuh aku matiin api kompornya. Jangan kelupaan nih tentunya di bagian perbumbuannya kita masukin lagi ke dalam toples terus kita tutup rapat-rapat biar nggak ada binatang-binatang yang masuk ya kan semacam lalat dan sejenisnya. Oke, di sini aku mau sambil lap tipis-tipis dulu di bagian permejaan dan perkomporan. Karena lumayan juga sih terkena percikan-percikan minyak waktu kita ngegongsrang-gangsreng perbumbuannya tadi. Oke, di sini tuh aku mau langsung aja bikin sambal terasi. Di sini tuh aku pakai rampai ya, bukan tomat. Ini tuh lebih sugar banget rasanya ketimbang tomat. Di sini untuk cabai rawitnya sengaja aku banyakin biar rasanya makin pedes, makin nampol. Di sini aku tambahin 1 butir bawang merah. Terus untuk terasinya tadi tuh aku bakar aja. Lanjut di sini tuh kalau udah kelar kita ulek kayak gini percabaannya baru deh kita masukin rampainya tadi. Oh iya, tadi di awal aku udah tambahin micin sama garam ya guys. Jadi udah tinggal kita koreksi rasa aja. Sebenarnya di sini tuh lebih enak banget kalau misalkan kita tambahin gula merah ataupun gula putih. Tapi kalau di sini aku pribadi lebih sukanya yang kayak gini aja deh. BTW guys, aku mau tanya dulu dong ke kalian, kira-kira di tempat kalian ada nggak sih yang namanya rampai kayak gini? Atau jangan-jangan sebagian di antara kalian yang lagi nontonin video aku malahan nggak pernah nyoba lagi yang namanya sambal rampai? Asli sih menurutku sambal ini tuh wajib banget deh kalian cobain dan wajib banget kalian recook ya karena emang seseger itu rasanya, asem tapi seger tapi enak kayak gitu loh. Pokoknya susah banget deh untuk dijelasin. Oke, di sini tadi untuk sambal rampai kita udah jadi, udah kelar aku masukin ke dalam mangkok juga. Terus untuk sayur pepayanya juga sama, di situ udah kelar aku masukin ke dalam mangkok. Terus di bagian si telur gorengnya di sini tuh baru aja kelar aku potong-potong kayak gini. Jadi kalau misalkan nggak dipotong-potong itu kayak ribet banget loh kalau mau makan. Lah baru aja mangkok ini tuh mau aku tutup, si tahunya teriak, "Ikut, ikut, aku ikut bunda." Andai kata ini si tahunya bilang kayak gitu mungkin udah lari terbirit-birit aku. Nah ini dia penampakan sambal terasi kita tadi, gimana menggugah selera bukan? Ini tuh aromanya bau terasi banget. Karena aku adalah tim yang paling banget gak bisa makan tanpa lalap. Karena di kulkas juga berhubung stok lalapan aku lagi kosong. Habis melompong ya, nggak ada lalapan terong, nggak ada lalapan timun. Jadi mumpung di sana tuh adanya cuma wortel, ya udah kita hembat aja nih. Kadang-kadang lagi tengah makan kepentok bener-bener nggak ada lalapan nih. Makanya kadang-kadang aku tuh kalau lagi tengah makan nggak ada lalapan, kadang-kadang kayak nggak mau lanjut gitu loh makannya, kayak stop langsung mager gitu. Makanya kadang aku langsung aja cari apa yang ada di dapur. Kadang makan pakai lalapan tomat, kadang juga aku tuh makan pakai lalapan bawang merah. Ternyata makan pakai lalapan bawang merah itu tuh enak guys. Cuman banyak beberapa teman-teman yang nyaranin katanya nggak boleh sering-sering ya makan pakai lalapan bawang merah. Soalnya nanti kayak bakalan bau catty gitu loh. Bener nggak sih menurut kalian itu mitos atau fakta? Cus komen di kolom komentar ya biar kita sama-sama tahu manfaat dari ngelalap bawang merah itu tuh apa. Atau jangan-jangan emang bener lagi bakalan bikin bau catty. Ya udah karena tadi tuh di bagian sayur dan lauk pauknya udah kelar semua aku siapin. Lanjut di sini tuh aku mau ngebungkusin nasi dulu ya guys. Ini sengaja banget nasinya aku bungkus pakai kertas nasi kayak gini ya karena lumayan lah ngehemat tempat karena kita kan berangkatnya pakai motor tuh. Jadi kayaknya nggak bakalan muat deh kalau terlalu banyak bawa barang. Dan ini untuk nasinya sengaja aku lebihin 1 bungkus. Siapa tahu nanti di sana tuh kita makannya lahap terus nanti kekurangan nasi deh. Kalau udah ada jaga-jaga kan aman tuh. Oke, karena di sini tuh untuk durasinya udah lumayan panjang banget. Jadi untuk vlog di pantainya next kita bakalan lanjut lagi di part 2-nya guys. Masya Allah banget ini kita udah tinggal jalan aja semua perentelannya udah kelar aku siapin di sini. Jadi bye bye.